Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang berjudul Pandangan Al-Quran, As-Sunnah, dan para ahli tentang Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Ahmad Syafruddin Zulkarnaini SEMM, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Farah Rana Hafizah, NIM belakang 1002, Tira Safira, NIM belakang 1011, Sonya Apriliani Hartati, NIM belakang 1022, Sintawati, NIM belakang 1035. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafshahillahu lakum wa idza qila ansudu fansudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang Islam. Islam ialah agama dalam seluruh fase dan sektor kehidupan. Islam merupakan agama Allah yang dengannya Ia menurunkan kitab terakhirnya, mengutus Rasul terakhirnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Allah. Dan Islam merupakan agama penyempurna agama sebelumnya, dan Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang ilmu pengetahuan? Bagaimana korelasi ilmu pengetahuan dan Al-Quran? Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis, dan logis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat diterima oleh rasio. Nah, korelasinya yaitu Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Atau salah satu sifat ilmu pengetahuan adalah dapat diterima oleh rasio dan akal. Al-Quran memberikan penghargaan yang amat tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat yang menganjurkan dan mendorong manusia agar menggunakan akal dan pikirannya, dan manusia juga dianjurkan untuk menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Kemudian yang kedua ada tadabbara, terdapat di dalam Quran Surat Muhammad ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluh.
yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kemudian yang ketiga ada tafakkura, terdapat di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kemudian yang keempat ada Fakihah, terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfirul kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafakkahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yanzurun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan mengenai Al-Quran, As-Sunnah dalam ilmu pengetahuan. A. Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Al-Quran dan jiwa. Jiwa berasal dari bahasa Arab atau bisa disebut al-naf, dan ilmu jiwa tersebut ilmu al-naf. Kata-kata al-naf banyak dijumpai dalam Al-Quran dan memiliki makna ganda seperti manusia, zat, unsur, diri, nafsu, dan jiwa dalam arti substansi manusia. Dan yang kedua yaitu Al-Quran dan hak asasi manusia. Hak asasi adalah hak dasar yang harus diperoleh manusia, meliputi hak hidup, hak mendapatkan kesamaan dan kebersamaan, hak memperoleh keamanan, perlindungan, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu Al-Quran dan kisah sejarah. Al-Quran, Al-Karim, dalam berbagai surat mengangkat kisah-kisah sejarah masa lampau. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama, bahkan ada isyarat terhadap zaman sebelum Adam sampai dengan turunnya wahyu. Yang keempat yakni Al-Quran dan proses penciptaan manusia dalam kandungan. Fase-fase penciptaan manusia dalam kandungan dapat dikaji sejumlah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kelima yakni Al-Quran dan intek kebumian. Bumi adalah planet yang berada di lingkaran matahari dan cocok sebagai tempat kehidupan makhluk hidup. Bumi berbentuk bulat dan berputar pada subuh ke arah timur, sambil berotasi mengelilingi matahari, serta mempunyai satelit bernama bulan. Waktu yang diperlukan bumi untuk berputar pada porosnya adalah 1 hari, 24 jam. Sedangkan waktu untuk mengelilingi matahari diperlukan waktu selama 1 tahun, 365 hari. Dan yang terakhir, keenam, Al-Quran dan tsunami. Tsunami adalah suatu kata yang dikenal luas atau diketahui oleh segenap lapisan masyarakat manusia. Tsunami terjadi akibat getaran bumi yang kuat, dan ini terjadi akibat dari gempa yang keras atau berkekuatan di atas 6 pada skala Richter. Apa sih As-Sunnah itu? As-Sunnah merupakan sumber bagi dakwah dan bimbingan bagi seorang muslim. As-Sunnah juga merupakan sumber ilmu pengetahuan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka, ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Seperti Al-Quran, As-Sunnah juga mengandung informasi tentang beberapa hakikat yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib.
As-Sunnah juga memuat informasi tentang kejadian-kejadian masa lalu, tentang awal penciptaan Rasul dan Nabi yang tidak mampu diliput oleh historiografi konvensional dan perangkatnya. As-Sunnah juga mengandung informasi tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masa depan. Sebagai sumber ilmu pengetahuan kedua, hadis atau sunnah telah menjadi faktor pendukung utama kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak hadis yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana sih kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran? Kedudukan as-sunnah itu terhadap Al-Quran yaitu sebagai pengukuh maupun penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran serta menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Itu dia sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe. Juga bisa di-share ke teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.